Roy, Rismond, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua dengan tuduhan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan metode non-ilmiah. Dan pada saat ini menjadi fase yang sangat-sangat krusial dan kita berada dalam fase baru skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang dimana kita melihat bagaimana para tersangka ini sudah tidak bisa mengelak. Dan kenapa dikatakan momen krusial? Karena ini momentum penting menjelang ataupun detik-detik para tersangka ini dikandangin rekan-rekan. Nah, tetapi ternyata perdebatan soal isu ijazah Pak Jokowi benar-benar sangat menguras logika akal sehat kita semua. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena mereka ini tidak mau menerima fakta dari otoritas yang berwenang. Ketika mereka mendalilkan palsu dengan tanpa bukti rekan-rekan, namun ketika diberikan perlawanan lewat bukti-bukti telak soal keabsahan ijazah Pak Jokowi yang dari UGM serta uji lab forensik Polri, mereka tiba-tiba menggeser standar pembuktian dokumen ijazah tersebut. Nah, maka dari itu rekan-rekan, orang-orang kaya Roy CS ini tentunya akan terus berbuat gaduh dan ayo kita kaji bersama-sama. Nah, karena kalau kita mau berdebat soal bukti, saya kira ini buktinya maksudnya yang dikemukakan Bang Roy itu tidak bermutu. Bukan isunya, isunya tidak bermutu menurut saya. Ijazah palsu yang ditudingkan Bang Roy tidak bermutu. Isu itu tidak Bang Roy punya data bahwa ada kejanggalan. Jadi di mana maksudnya? Enggak, maksud saya kan gini loh. Kalau saja yang kita perkarakan hari ini turunlah perkara soal tambang ilegal, kita bicara soal, itu bermutu. Oh ya itu dibahas yang lain. Ada segmen yang lain. Enggak, maksud saya begini. Enggak, kalau kita bicara soal tidak bermutu, itu bisa dijelaskan tidak bermutu di mana? Karena kan masing-masing punya bukti. Masing-masing punya data, masing-masing punya argumentasi. Saya sebagai akademisi tentu merasa bahwa soal isu ijazah begini tidak relevan di tengah kompleksitas problem yang dihadapi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berhadapan dengan kehidupan real, bagaimana mengantisipasi PHK, misalnya kalau terjadi turbulensi ekonomi, bagaimana bisa membiayai rumah sakit kalau sakit, bagaimana menjamin penghasilannya stabil dalam beberapa tahun. Anak-anak muda juga bicara soal gimana bisa punya rumah. Dan ini kan realitas kehidupan masyarakat secara umum. Tapi kalau disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya setuju, memang hakim. Makanya tadi saya sampaikan, siapkan energi. Mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan sehat, fisik, batin, hati, pikiran gitu ya. Karena menghadapi proses hukum itu nggak gampang. Menghadapi proses itu konsekuensinya juga bukannya mudah. Walaupun Roy Suryo sudah berpengalaman menghadapi proses hukum itu. Dan mudah-mudahan tidak lagi keluar-keluar nanti dari Polda Metro pakai kursi roda atau penyangga leher gitu ya. Mudah-mudahan orang dia udah ngomong sendiri kok di kamar mandi, udah ngomong sendiri sama sabun sama apa gitu. Jadi ya udahlah, dia silakan aja berbangga hati. Yang penting kan secara de jure dia udah jadi tersangka. Dia mau menghibur diri kayak mau apa kayak, katanya hari Kamis mau nurunkan massa. Entah juga berbenturan sama Barakuda sama pasukan Brimob, lihat aja nanti. Mau sok-sok nurunkan massa. Sekarang pemerintah tuh udah tegas kok. Apalagi sering gue kritik masalah hukum, ya kan? Kalau Roy Suryo itu udah diterapkan sebagai tersangka, ya tangkaplah itu. Jangan ragu-ragu polisi kan gitu. Apa yang membuat abang bilang ditangkap atau ditahan? Emang ada unsur yang dikenakan dalam penangkapan dia, abang melihat itu? Oh sudah, kan sudah. Yang namanya orang sudah ditersangkakan, tinggal sekali lagi kan dipanggil sebagai dimintai keterangan sebagai tersangka kan gitu. Setelah keterangan itu masuk dan dia tidak berbelit-belit, ya udah tinggal ngukur baju ukuran XL atau L kan itu warna oranye. Tinggal cari nomornya nomor berapa, ya Rosulullah nomor berapa, Dr. Tifa nomor berapa, ya kan? Si Rismond nomor berapa, tinggal ukuran nomor-nomor aja sih mereka itu sudah. Ya, kalau ditahan mah sudah pasti. Kalau Roy Suryo nggak ditahan, saya akan ngamuk. Ya, pasalnya di atas 5 tahun. Sesuai dengan SEMA dan Perma, setiap ancaman hukuman 5 tahun dikhawatirkan berbuat ulah di luar, ya kabur atau apa, ya maka harus ditahan. Lawang dia tuh nggak ditahan aja berbuat ulah kok, gitu. Jadi udah tangkap Roy Suryo. Polda Metro Jaya jangan takut. Pak Edi, kalau butuh organisasi kami yang turun, saya turunkan ribuan orang. Bapak tinggal pesan aja. Saya akan mentandingi pasukan si Roy Panci kalau dia mau turun.
gitu. Saya tunggu masa. Karena ya selama ini kan kita masih lihat mereka masih keluar-keluar bahkan menyerang pihak-pihak lain istilahnya gitu ya. Nah kemudian ada kekhawatiran juga mereka menghilangkan barang bukti. Ya, barang bukti ini macam-macam, bukan hanya bukti-bukti perbuatan mereka, tapi bukti-bukti misalnya siapa yang mengkonsolidasi segala macam itu kemungkinan gitu ya. Itu harus segera disita dan segala macam dan diperiksa gitu ya. Dan itu yang membuat saya pasti ini akan ditahan ya. Karena ancamannya lebih dari 10 tahun bahkan gitu ya, lebih dari 8 tahun gitu ya, terutama yang klaster yang 2 gitu ya, klaster kedua gitu ya. Si teroris itu ya, itu kalau saya sih sangat meyakini sekali ya. Dan kita juga berikan masukan kepada penyidik supaya ya bagaimana supaya ini bisa jelas ya perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan sampai mereka menghilangkan barang bukti atau bahkan melarikan diri dan seterusnya. Itu kewenangan dari penyidik ya. Cuman kita bisa memberikan masukan-masukan lah kira-kira seperti itu Bang Bill. Iya. Bang, soal ini yang kayaknya penting ini. Kan Rismond sekarang dia koar-koar bahwa dia akan menuntut 126 triliun kepada Polda Metro Jaya kalau kemudian tidak bisa membuktikan bahwa mereka melakukan manipulasi dan edit data. Dan yang kedua, dia menantang bahwa Jokowi harus datang nanti di pengadilan agar kemudian dia perlihatkan ijazahnya. Itu begitu percaya dirinya dia. Nah, kemarin Andi Azwan ketika berdiskusi dengan Rismond Senipar, tiba-tiba Andi Azwan nyeletuk, di mana ijazah Yamaguchimu? Wah, itu out of the topics katanya si Rismond. Itu bukan, tidak penting itu ijazahmu dan ijazahku. Yang penting sekarang adalah ijazahnya Jokowi. Nah, dari pernyataan ini ada pertanyaan penting buat aku. Sedemikian percaya dirinya seorang Rismond Senipar untuk menghadapi peristiwa dan kasus ini, sementara ada keyakinan-keyakinan tidak hanya Bang Roni Teguh, Andi Azwan, termasuk aku dan beberapa teman-teman yang melakukan analisa tentang Rismond benar-benar ijazahnya palsu. Abang sendiri punya pandangan seperti apa? Apakah kemudian Rismond ini juga akan masuk dalam jeratan orang yang punya tindak pidana terkait ijazahnya yang dinilai palsu? Iya, itu pasti ya. Jadi gini, dari awal memang ya karena kita yang mengungkap pertama kali juga gitu ya. Karena saya sendiri yang mengungkap pertama kali terkait dengan ijazahnya dia yang palsu sebenarnya gitu ya di media sosial beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi gini, di kasus ini ya dia kan menyatakan diri sebagai peneliti ya, peneliti itu kan pasti ada dasar akademisnya bahwa dia memang memiliki kualifikasi sebagai peneliti dan dia harus terikat dalam lembaga tertentu sebenarnya. Pada saat ini nggak ada lembaga yang dia terikat lagi karena dia sudah dipecat dari UNRAM gitu ya, kemudian dia sudah bukan dosen lagi gitu ya, kemudian dari sisi kualifikasinya dia ya, ijazahnya dia itu saya pastikan atau kami pastikan itu palsu gitu ya. Saya pastikan, dan teman-teman dari penyidik juga menyampaikan bahwa wah itu confirm gitu ya, istilahnya begitu. Jadi meskipun ini nanti akan di-split jadi 2 kasus mungkin ya, nanti ada kasus khusus nanti yang akan menimpa si Rismond ini karena ijazah palsunya gitu ya, dan itu sudah disiapkan dan sudah nanti tinggal diumumkan saja sebenarnya gitu ya. Nah yang pasti ya, jadi bahwa dari ketidakaslian dari ijazahnya dia yang diaku-aku dia sebagai doktor master dari Yamaguchi gitu ya, itu sudah membantah bahwa dia bukan peneliti. Dari latar belakang akademisnya juga dia jauh karena di S1, S2 di UGM itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia hanya menjadi teknik sinyal dan isyarat ataupun kendali di sana ya. Sehingga tidak punya latar belakang sebagai peneliti di bidang media digital ya, atau komputer lah boleh dikatakan, atau apalagi digital forensik, itu sangat jauh. Makanya prosedur segala macam dia tidak memahami sama sekali gitu ya. Dari sini kita dengan mudah nanti membantahnya. Jadi yang pasti dia akan kena di kasus yang baru nih. Yang sedang proses ya nanti di kepolisian, dan dia tinggal menunggu panggilan lah nanti. Nanti ketika dia katakanlah sudah ditahan dan dia akan nanti dipanggil lagi atau dijadikan tersangka juga di kasus yang berbeda ya, di kasus ijazah palsunya ya. Itu saya kira akan menjadi bumerang bagi dia sendiri ya. Andai dia katakanlah nggak ikut-ikutan kasus ini, nggak ada kan yang bongkar itu gitu ya. Tapi karena dia memaksakan diri, dia merasa paling benar, ternyata
dialah yang memiliki kepalsuan yang sesungguhnya ya. Jadi tuntutan dia di Polda yang sekian triliun segala macam itu omong kosong aja. Semua laporan-laporan dia di Polda DIY segala macam itu nggak jalan gitu ya. Kenapa? Karena ya saksi-saksi yang hadir juga sudah menyampaikan ya, dan dia tidak punya bukti sama sekali menyampaikan ada kepalsuan, karena latar belakang dia, informasi dia hanya berita-berita segala macam, dan itu bisa terjadi miss segala macam. Apalagi kalau Pak Kasmujo diikut-ikutkan gitu ya, itu Pak Kasmujo kan sudah apa namanya, sudah pensiun segala macam, sudah uzur, dan nggak bisa mengingat itu semua gitu ya, nggak pantas lagi lah untuk dijadikan masalah, kira-kira seperti itu. Apalagi kita cukup dari lembaga saja lah, UGM saja. Iya, apalagi diskusi dengan Pak Kasmujo dalam situasi yang tidak sesuai, ya cuma teriak-teriak di jalan, nanya-nanya kayak gitu. Betul, dipaksakan. Betul. Bahkan mereka sebenarnya diusir, cuman mereka framing berbeda kan. Mereka framing. Ketika Pak Kasmujo mengatakan tidak, bukan berarti dia menyatakan tidak kepada apa yang disebut dia, tetapi menyatakan bahwa Anda tidak boleh masuk. Anda nggak boleh ke sini sebenarnya. Nah, itu yang mereka framing. Mereka memang jago-jago framing. Roy Suryo, si Rismon ini bisa melakukan framing, dan banyak pengikutnya yang dungu-dungu itu ya. Yang memakan langsung ya, yang memakan langsung ucapan-ucapan mereka, seolah ucapan mereka itu pasti benar. Saya masih ingat ketika gelar perkara khusus di Barreskrim, yang terjadi di dalam sama yang mau diomongin di luar itu berbeda jauh. Iya, abang itu dibilang ahli yang tidak jelas, yang bungkam, yang tidak bicara, yang nggak ada bukti apa-apa. Iya. Padahal pada saat itu kita bukan nggak ada kesempatan untuk berdebat, tidak artinya saling membantah sebenarnya. Kita hanya mendengarkan saja, kita hanya menyampaikan pendapat saja, tidak ada saling membantah di situ sebenarnya. Tetapi itulah mereka melakukan framing, ya, framing seperti itu. Ya, karena di gelar perkara khusus itu kan hanya menilai bagaimana prosedur penyelidik ini memastikan bahwa tidak ada tidak ada kasus pidana di sana dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Yang telah meningkatkan status hukum dari kasus tuduhan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi oleh pasukan teroris ini dengan menetapkan 8 orang tersangka ya, yang nanti tanggal 13 ini mereka akan diperiksa. Jadi biasa Irjan, kalau mereka kumpul-kumpul ya curhat lah ya. Mungkin juga nanti tolong dibawakan koper saya ke dalam gitu. Seperti itu Irjan. Ekspresi kepanikan ya, atau mungkin ya reuni terakhir lah, bisa jadi ya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Satu mungkin kalau dikatakan ekspresi kepanikan ya bisa saja, karena kan mereka belum pernah merasakan yang namanya diperiksa sebagai tersangka ataupun nanti masuk di hotel Prodeo tersebut gitu. Iya. Nah, jadi apalagi menguatkan lah menurut saya ya. Apalagi Dokter Tifa ya berapi-api ya berorasi, saya melihat tadi ya bahwa bermasalah dengan pekerjaannya, aktivitasnya di luar ya, namanya risiko kan. Dan saya pikir Dokter Tifa juga waktu di news sebelumnya, di acara sebelumnya, bahwa dia tidak takut untuk dipenjara. Bahkan ini kalau kita melihat lagi, mereka mengangkat tema bahwa mereka seolah-olah dikriminalisasi. Apa benar tanggapan Abang itu? Dari dulu kan mereka melakukan hal itu, seperti itu. Apakah mereka tidak berpikir bahwa Pak Jokowi dikriminalisasi dalam hal ini oleh pihak mereka? Kan mereka kan selalu mengatakan itu. Kalau mereka merasa di atas, mereka merasa jumawa. Wah, saya yang paling benar, saya benar sekali, Pak Jokowi itu salah. Kan selalu di era post-truth ini, dia selalu mengatakan itu. Ijazah Pak Jokowi palsu, dan palsu. Terus menerus mengatakan itu. Ketika itu dibuka dan diberikan pengertian, baik pihak institusi yang menerbitkan ijazah itu, mereka tidak percaya. Bayangkan, institusi yang menerbitkan ijazah itu, yaitu UGM, mereka tidak percaya, padahal mereka belajar di sana, dibentuk di sana, dan dia menjadi orang setelah keluar dari sana. Ini kan permasalahan sebetulnya, apakah permasalahan secara mental, psikologi, atau yang lain. Karena semua dilandasinya itu ada dilandasi kebencian dan motif-motif politik di dalamnya itu, yang mereka bungkus dengan katakanlah sebagai ilmu pengetahuan. Ini kan terbongkar semua apa yang mereka lakukan. Ya coba kita lihat Rismon itu sendiri, dan dia katakan peneliti hebat, ahli digital forensik, ternyata ijazah S2 dan S3-nya itu adalah bodong, tidak ada sama sekali. Dan dia buat ijazahnya oleh versinya dia sendiri, yang gampang sekali kalau kita lihat bahwa itu ijazahnya palsu. Gampang sekali untuk lihat itu. Nah, bahkan sekarang kita, kan itu bukti semua.
Ya. Begitu kan. Nah ini dengan melihat pasal yang berlapis-lapis ya, katakan 11 pasal itu, ada hal yang mereka soroti mengenai pengeditan ijazah. Ini apa tanggapan abang? Mereka mengklaim bahwa mereka tidak mengedit ijazah. Kalaupun dari saya secara pribadi melihat bahwa Rismond ini sudah seringkali dalam kanalnya itu membedah ya, memotong-motong atau membanding-bandingkan foto Pak Jokowi dengan Pak Dumatno ataupun membandingkan tanda tangan, font dan sebagainya, dan dalam hal ini dia membedah ijazah. Apakah itu termasuk dalam proses editing gitu? Ya, saya dengan adanya saksi-saksi ahli maupun juga tenaga-tenaga ahli yang ada di Polda Metro Jaya, apabila mereka telah mengatakan itu, saya percaya dengan itu. Karena apa? Tidak akan gegabah Polda Metro Jaya menetapkan alasan ya mereka itu sebagai tersangka kalau tidak ada proses yang panjang, proses dalam penelitian yang begitu hati-hati untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Saya percaya untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menetapkan bahwa salah satunya adalah mengenai penyalahgunaan undang-undang ITE itu. Ya. Artinya benar yang dikatakan untuk mengkonfirmasi bahwa undang-undang itu relevan dengan apa yang mereka lakukan, disematkan mereka sebagai tersangka. Artinya pihak penyidik tidak gegabah dalam menentukan atau memilih pasal untuk yang ditersangkakan kepada 8 orang ini. Nah, kalau kita melihat tadi ada pernyataan dari Bang Refli Harun ya. Artinya kalau kita melihat mereka itu selama ini meminta intervensi dari Pak Prabowo, bahkan sempat mengantar buku kepada Pak Prabowo untuk meminta Pak Prabowo baca. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi, Pak Prabowo pernah tidak ingin gubris lah dengan hal ijazah itu. Ijazah kok dipermasalahkan dalam pidato Pak Prabowo waktu rapat di istana waktu itu ya. Nah, ini kali ini pernyataan dari seorang Refli Harun mengatakan tidak percaya dengan Pak Prabowo. Ini kan menegasikan kembali, artinya ada hipokrit di dalam perjuangan mereka. Ya itu kembali lagi Irjan. Ya saya juga agak heran aja. Seorang Refli Harun, seorang doktor ilmu hukum tata negara, begitu berapi-api, taklid buta untuk membela mereka dengan mengorbankan esensi dari ilmu pengetahuan yang selama ini dia sebagai pakarnya untuk itu. Ya, bagaimana bisa? Kan kita tahu juga bagaimana ingin mereka menyeret pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini di dalam kasus ijazah ini. Sudah betul apa yang dilakukan Pak Prabowo. Dia tidak mencampuri urusan masalah hukum untuk ini, ya kan? Dan juga Pak Jokowi pasti tidak ingin bahwa pemerintah ikut campur dalam urusan masalah ijazah ini. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan besar yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini, ya, untuk menuntaskan amanah yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat Indonesia. Yang jelas, mereka ini sebetulnya sudah panik bin panik. Artinya mereka sudah punya no way, ya, tidak punya jalan gitu untuk kembali, no point to return, untuk kembali bahwasanya mereka bisa mempertahankan atau keluar dari status tersangka itu. Kenapa saya bilang itu? Ya ini sudah pemeriksaan status tersangka. Kalau mereka melakukannya sebelumnya oke lah, fight. Ini loh buktinya, ini bukti. Tapi selama ini kan bukti-bukti itu pun juga sudah dibantahkan. Dan terbantahkan juga sendiri. Penemuan ijazah salinan, kopi salinan ijazah dari KPU, dari daerah Solo sampai pusat, kan itu sama. Yang berbeda kan itu hanya legalisirnya, tahun dan tanggalnya. Apakah ada perbedaan dari formnya? Apakah ada perbedaan tanda tangan rektor atau dekannya? Apakah ada perbedaan dari jenis tulisan yang di dalamnya? Dan itu sama. Waktu saya bongkar di CNN yang minggu lalu itu, kan kita bisa lihat yang di-upload Dian Sandi dengan punya Mas Sigit, ijazahnya yang di-scan juga. Itu sama, nggak ada perbedaan. Karena yang menulis itu hanya satu orang. Itu yang menulis di dalam ijazah itu. Ini kan menggambarkan bahwa ijazahnya itu asli dan ijazahnya itu ada. Nah, mereka kan ingin sekali bahwasanya itu adalah ijazahnya palsu dan palsu. Pada saat itu juga kita minta mana scan
ijazah asli dari Pak Hari Mulyono dan dia bilang ada 5 itu. Kan tidak ada. Yang dia munculkan adalah tindihan-tindihan ijazah, beberapa ijazah yang katanya itu ada hurufnya melenceng lah, keluar lah, dan sebagainya. Anak kecil pun juga udah tahu, saya bilang. Kenapa? Karena itu kan posisi fotokopi. Fotokopi, ya pasti akan ada tata letak yang berbeda. Itu kan secara ilmiah juga bisa dikatakan itu. Karena sumber primernya dia juga tidak ada. Apalagi membuat buku itu, kan membuat buku itu harus ada sumber primer. Apa sumber primernya? Sumber primernya itu ijazah asli. Terus apa lagi? Studi komparatifnya dari ijazah asli yang dimiliki oleh teman-temannya Pak Jokowi pada saat itu. Apalagi metodologinya juga. Seperti apa metodologinya? Kan itu mesti ada satu rangkaian di situ. Baru itu buku ilmiah. Nah ini kalau saya katakan adalah kumpulan dari argumen-argumen mereka, dan menurut mereka penelitian mereka menggunakan error level analisis itu, tapi sumber primernya tidak ada. Bagaimana itu dikatakan satu buku ilmiah? Gampang sekali sih untuk nulis itu. Dan juga saya yakin Pak Prabowo tidak akan mau membaca buku itu yang tebal 7 halaman tapi isinya sampah. Jelas itu ya. Ya, sepakat dengan pernyataan Abang bahwa memang dalam hal ini soal sumber primer itu yang harus dikuatkan. Tapi pada dasarnya mereka tidak memiliki sumber primer, hanya menggunakan data sekunder. Nah, Abang, ini yang menarik kemarin setelah penetapan tersangka itu, Rismond protes, bahkan ingin menggugat balik Polri senilai 165 triliun kalau nggak salah ya. Tersebar di sosial media. Ini kira-kira apa yang Abang lihat dari gugatan balik seorang Rismond, mengancam gitu? Ya, kalau kita lihat begini, Jan, apa yang dia lakukan oleh Rismond itu sendiri, kan kita paham, ya. Dia kan selalu mengatakan, ingat gak dia mau bubarkan Polri kan? Ya. Macam-macam kan dia menuduh juga waktu itu karena dia mantan Kapolri, sekarang Menteri Dalam Negeri. Iya. Kan semena-mena, apalagi dia datang ke mana, Dukcapil itu kan? Capil. Pak Nurdi Muhammad Nuh. Oke, kawan-kawan, kalau kita menyikapi misalnya tudingan ijazah palsu, kita soroti dulu dari awal ya. Ketika misalnya, oh ini gak bermutu, padahal kan itu sedang berbicara. Kenapa hostnya ikut nimbrung? Nah itu. Tetapi rekan-rekan, yang jelas kalau disebutkan tudingan ijazah palsu tidak bermutu, jelas sangat-sangat tidak bermutu. Karena tudingan tersebut ternyata sangat-sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi, dengan apa fakta di lapangan. Tadi disebutkan, disinggung katanya, tapi kan memiliki bukti ini, tapi kan memiliki dokumen ini. Disinilah logika akal sehat kita harus diuji. Kenapa? Karena rekan-rekan yang berhak mengkonfirmasi keabsahan ijazah tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah pihak kampus yang mengeluarkan ijazah itu, pihak otoritas yang memang mengeluarkan ijazah ataupun dokumen tersebut. Karena kenapa rekan-rekan? Dalam perkara ijazah, tentu saja ijazah ini tidak berdiri sendiri. Ijazah ini ada pihak yang mengeluarkan. Adapun tudingan terhadap Pak Jokowi adalah ijazahnya palsu. Nah, di sini pihak UGM sebagai pihak yang memang mengeluarkan ijazah tersebut, artinya memberikan statement, memberikan pembuktian bahwasanya ini loh Pak Jokowi ini ijazahnya terbukti 1000% asli dan tidak ada keraguan di dalamnya. Lantas, kenapa yang menjadi keheranan saya sampai saat ini ketika pihak otoritas yang berwenang mengeluarkan statement keabsahan ijazah, kenapa pasukan Roy CS kok terus saja ngeyel bahwa ini palsu, ini begini, ini begitu. Ini benar-benar tidak masuk logika akal sehat saya rekan-rekan. Karena pada dasarnya kita harus menghargai dan menghormati keputusan apa yang dikeluarkan dari pihak otoritas yang berwenang. Karena ijazah ini pembuktian keabsahannya bukan dengan cara menunjukkan ke publik juga, bukan dengan cara konfirmasi keterangan dari peneliti taruhlah Roy CS ini, tidak rekan-rekan, tetapi pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut yakni UGM. Itu UGM jawabannya asli atau palsu? Oh asli 1000%, ini Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Bahkan dalam setiap forum penting, forum-forum besar UGM selalu diundang termasuk pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya
Dari segi keaslian ijazah sudah tidak perlu diragukan lagi rekan-rekan, kenapa harus berdebat. Jadi kalau disebutkan tidak mutu ya jelas tidak mutu. Ditambah ini kan pernah ada yang memang menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, yakni Bambang Tri. Toh orangnya masuk penjara juga. Toh ternyata tudingannya terbantahkan juga. Artinya ini adalah kasus yang diulang-ulang. Rekan-rekan bayangkan, kasus yang sangat-sangat diciptakan untuk sepertinya menjadikan kegaduhan di masyarakat. Jadi sasarannya ya bukan ijazah, bukan Pak Jokowi, tetapi kegaduhan di antara ruang lingkup masyarakat politik Republik Indonesia. Maka dari itu kita pun di awal mengatakan ini adalah fase krusial, fase yang dimana para tersangka benar-benar menghadapi apa yang mereka sebelumnya lakukan dan konsekuensi dari pitnahan-pitnahan yang mereka lakukan. Meskipun mereka membawa nama penelitian ini dan itu tetap tidak berpengaruh, dan tentu saja ketika UGM mengkonfirmasi asli, maka rekan-rekan rontok sudah tudingan-tudingan palsu ini itu dari pasukan Roy CS dan pihak lainnya.